Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Antara hidup dan mati, Jedar sempat kritis dan butuh 5 kantong darah demi anak perempuan. Sepekan pasca persalinan anak ketiganya secara normal, Jessica Iskandar masih dalam proses pemulihan. Meski demikian, Jedar sudah bisa menggendong bayi perempuannya dan berjalan lancar ketika menjumpai wartawan di rumah sakit tempat dia menjalani persalinan. Dan kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Jessica Iskandar sempat mengalami pendarahan hebat hingga fase kritis setelah 15 menit menjalani proses persalinan. Selain tensi darahnya tinggi dan melahirkan di usia jelang kepala 4, Jedar juga mengalami pelengketan plasenta di dinding rahim. Akibatnya, Jedar kehilangan darah cukup banyak dan harus ditransfusi darah. Lebih inget kesakitnya doang, jadi kalau cerita takut sedih. Memang setelah akhirnya plasenta lahir, perdarahan cukup banyak, mungkin hampir sekitar 800 cc. Nah, ketika perdarahan berhenti, memang Jessica udah kehilangan darah cukup banyak. Jadi kita harus melakukan transfusi. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Coach untuk istriku yang sangat kuat, yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Pengorbanan Jedar merasakan sakit dan pendarahan hebat saat proses persalinan tergantikan dengan hadirnya bayi perempuan yang selama ini didambakan. Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain kayak ada best friend gitu, kayak she will be my future best friend. Nanti kita bakal banyak ngelakuin hal-hal yang girly berdua gitu. Bayinya sempurna kok, segar, healthy, cantik. Belum terlalu kelihatannya, kayak ada ya mirip saya, ada mirip Jess-nya, cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Kini, kondisi kesehatan Jessica Iskandar kian membaik dan normal. Dan bila Senin ini keadaan tubuh Jedar semakin sehat dan stabil, maka ibu 3 anak ini diperbolehkan pulang ke rumah. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi pengalaman yang luar biasa aja. Cuek dinyinyirin gak laku oleh netizen, Luna Maya fokus renovasi sekolah daerah terpencil. Luna Maya salah satu artis yang kehidupannya tak pernah lepas dari sorotan publik. Pujian dan hujatan kerap datang padanya. Namun kepada Daniel Mananta, Luna mengaku sempat kena mental membaca komentar negatif netizen terhadapnya. Di sosial media gue itu perkataan-perkataan yang komen-komen yang bikin gue down. Right. Dan itu kadang-kadang mengganggu pikiran gue, like it or not gitu loh. Gila dia gak kawin-kawin gak laku, hahaha. You know, oh dia udah tua ya sekarang, Luna tua gitu. Mirisnya, dari sekian banyak komentar negatif yang mengolok-olok ranah pribadi Luna, mayoritas dilakukan oleh perempuan yang mungkin saja mengalami hal sama, belum menikah dan menua. Luna sendiri tak pernah takut tua, karena menua adalah proses hidup yang harus dilalui. Kita ini selebriti nih, kita bukan patung
Madame Tussauds yang nggak mungkin tua. Right. Jadi of course kita manusia yang berproses juga. Sampai kapanpun nggak ada selebriti yang selamanya muda, unless dia waktu muda dia mati. Ya udah kita kenalnya waktu dia muda doang gitu. Betul. Tak peduli komentar negatif netizen, Luna justru semakin nyaman di umurnya yang sudah kepala 4. Ia juga memilih menjalani hidupnya dengan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Salah satu yang menjadi konsennya saat ini adalah merenovasi sekolah di daerah terpencil lewat gerakan nyaman bersekolah. Dan belum lama ini, kekasih Maxim Bucie itu kembali merenovasi satu sekolah di Kupang. Coba kita mau lihat-lihat sekolahnya, kondisinya seperti apa. Halo. Udah belajar apa? Betul, belajar memilah sampah organik dan organik dan B3. 99% benar semua. Sembri, ini cantik ganteng, cantik-cantik, Kasilda. Bagus-bagus sekali ini namanya. Asal muasal saya ingin melakukan hal ini karena saya merasa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Rasa tanggung jawab ini juga sebagai seorang manusia bisa membantu sesama. Suatu program yang mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan impact yang luar biasa, terutama untuk adik-adik yang ingin belajar. Melihat anak-anak belajar di gedung yang tak layak tentu membuat Luna prihatin. Apalagi ternyata masih banyak sekolah-sekolah di pelosok tanah air yang harus direnovasi. Luna pun bertekad untuk terus menjalankan gerakan nyaman bersekolah. Karena kalau ditanya keinginan udah lama ya, udah ada dari 10 tahunan yang lalu. Cuma baru tahun ini karena ada waktu untuk ngejalanin dan menggerakkannya. Targetnya punya tempat sekolah yang layak aja buat adik-adik kita. SD, yang kemarin SD. Sekolah di Flores. Master Igun jadi pelayan warung, tapi kok kena omel Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu? Ivan Gunawan begitu kerepotan saat menjadi pelayan dadakan untuk menghadapi ramainya pembeli di warung nasi kulit miliknya yang baru saja buka di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kita potong 3, 2, 1, silakan Kak Igun, boleh kasih tepuk tangannya dulu. Tampak Ayu Ting Ting dan juga Ruben Onsu yang turut hadir guna berikan support. Tapi kocaknya, meskipun berstatus sebagai artis dan juga sahabat terdekatnya, nyatanya Igun tidak membeda-bedakan pembeli, bahkan menyuruh Ayu dan Ruben untuk ikut mengantri. Terima kasih. Thank you, Geng. Selamat dong. Duduk. Nih, lu habis lu di sini, lu ngantri. Lu di sini. Di sini ngantri. Enggak ada, lu mau artis, mau apa, enggak ada urusan tempat gue. Bang kita artis, Jang. Kan gua artis sama Jangan ngaruh sama. Emang dasarnya lawak pemirsa. Pembeli sama penjual lebih galakan yang jual. Dengan nada tinggi, Igun menyuruh Ruben dan Ayu bekal sendok garpu dari rumah. Alhasil, Igun pun kena semprot kedua sahabatnya tersebut. Hei, pegang. Ini, lu mau sendok garpu sendiri nggak? Dibayar pakai ciuman boleh kan? Kalau sama dia gua makan hati lah. Hei, saya makan dulu nih. Oh, makanan bubuknya. Iya, aku makan sendoknya. Meskipun demikian, Ayu dan Ruben pun tak bisa memungkiri jika warung milik Igun ini menu makanannya sangat enak, bahkan ramah di kantong. Tapi nih, apa ya yang membuat Igun begitu jauh melompat dari desainer kok ke warung makanan? Apa gara-gara kejar setoran cicilan rumah nih? Atau karena Igun pengen secepatnya hijrah ke luar negeri? Makanya gue terharu. Gue bikin fashion show lu pada nggak pernah datang. Tapi gue buka warung ini lu datang, gue terharu benar. Jangan ngomong ke situ, gua nggak pernah datang, jangan ngomong. Kalau gue datang emang bajunya bisa gue pakai. Keren nggak? Membuat satu bentuk usaha yang bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, kenapa enggak? Menu masakannya yang paling utama, terus udah gitu nyari pegawai kan juga susah-susah gampang.
Jadi ya memang semuanya memang harus benar-benar rapi sih. Kalau udah eksis kan mau pindah di negara manapun bisa. Alhamdulillah rumahnya udah lunas. Ya, kalau kemarin rumah nyicilnya 5 tahun aja.